Baik, terima kasih Pak Banon atas penjelasannya dan selanjutnya kita akan menyimak cabang lomba kriya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muksin MD MSN dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Muksin kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kriya ya. Secara spesifik gitu ya, kriya itu merupakan seni buatan tangan atau handmade. Ini penting saya jelaskan bahwa handmade ini karya kriya ini harus memiliki karakter tertentu gitu ya. Nah, tema dari kriya untuk tahun ini ya di ASD ini pengembangan mainan anak-anak tradisional dengan merdeka, berkreasi, menjalin tradisi untuk merajut kreasi masa depan. Nah, ini sebetulnya sama dengan tahun yang sebelumnya. Nah, kreasi inovatif dalam karya kriya yang diadaptasi dari alat atau bermain ya, alat bermain dari anak-anak atau media permainan tradisional dengan material alami dipadukan secara teknis dengan tepat ya, dengan material industri atau fabrikasi. Nah, yang diolah dengan keterampilan tertentu ya, secara tekun serta ketelitian untuk menghasilkan sebuah karya yang baru. Nah, produk kriya ini berupa sebuah alat permainan yang unik, dapat bermanfaat sebagai produk fungsional, ya, memiliki nilai guna tertentu gitu ya. Nah, sekaligus memiliki nilai estetik. Jadi tidak hanya secara fungsional, tapi secara estetik juga bisa di apa namanya diapresiasi gitu ya, ditampilkan di situ. Lanjut. Nah, dimensi karya nanti ketika membuat karya-karya ini berupa produk atau alat permainan 3 dimensional dengan ukuran dimensi kurang lebih 50 kali 50 cm atau disesuaikan dengan tubuh ya, dengan tubuh anak jika produk mainan tersebut berhubungan dengan fungsi pada tubuh dipakai gitu ya. Jadi 50 cm kali 50 cm ini hanya patokan ya. Lanjut. Nah, medium dan tekniknya dimensi material alam seperti kita bisa gunakan kayu, bisa gunakan rotan, bambu, serat-seratan, dedaunan, bebatuan, keramik, kulit dan lain sebagainya. Dan apapun yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan ini ya. Nah, dikombinasi dengan material industri atau fabrikasi ya. Jadi buatan pabrik itu seperti misalnya styrofoam itu ya, busa, karet, dan sebagainya. Nah, pengolahan material dilakukan secara kreatif dengan teknik keterampilan dan metode kerja pengolahan material yang lazim dilakukan oleh lingkungan tradisi setempat. Jadi sesuaikan kebiasaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan nilai guna tertentu ya. Kalau misalnya di daerah itu banyak plastik, sampah plastik atau apapun gitu ya, yang terdapat material-material alami maupun fabrikasi yang terdapat di sana, itulah yang kita gunakan sehingga memiliki nilai keunikan serta capaian nilai estetik tanpa menambahi dengan penggunaan material pewarna sintetik yang menutupi karakter khas material alam yang digunakan. Jika material itu berasal dari material yang alami gitu ya. Nah, ini sebagai penekanan bahwa pada kriya sebelumnya itu kita sudah beberapa tahun itu ya, hampir lama itu kita kriya anyam gitu ya. Nah, kriya kali ini ya di tingkat nasional boleh memasukkan unsur anyaman ya, yang memiliki keahlian di bidang anyaman silahkan dimasukkan unsur anyaman ini dengan teknik bebas yang disatu padukan sebagai kombinasi olahan estetik sebagai aksen ataupun konstruksinya ya atau lainnya sesuai dengan konsep.
Jadi jangan sampai menjadi dominan ya. Jadi anyaman ini hanya sebagai kombinasinya. Jadi jangan didominasi semuanya dari anyaman. Lanjut. Nah, teknik pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan lomba tingkat nasional dilakukan dengan mekanisme daring di semifinal dan luring di final, meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama seleksi tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi. Ini boleh melaksanakan secara daring maupun luring ya. Ini nanti tergantung daerahnya masing-masing. Nah, kemudian di berikutnya yang kedua semifinal, ini yang dilaksanakan tadi juga sudah disebutkan di awal oleh Bu Fonda, diperkirakan tanggal 29 Juli sampai dengan 22 Agustus ya, dan akan memilih 10 finalis dari tingkat provinsi yang akan ditandingkan lagi secara luring. Nah, yang ketiga final ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 8 sampai 13 September ya. Lanjut. Nah, mekanisme daring ini biasa ya, serta diminta untuk mengirimkan foto karya di tingkat provinsi, terdiri dari 5 foto dalam format JPEG ya, yaitu foto tampak depan, tampak samping, tampak bawah, tampak atas, dan detail sudut atau tepi atau kuncian jika karya itu ada yang bisa ditampilkan, ditonjolkan gitu ya. Misalnya di bagian sudut-sudut itu yang bagaimana kita menempelkan antar dua bidang atau dua benda itu akan mempengaruhi tingkat kerapihan ya. Kita bisa melihat kerapihannya seperti apa. Nah, lalu yang kedua video ya, video proses. Nah, ini biasa durasi maksimal 7 menit. Kurang dari 7 menit juga tidak apa-apa, yang penting jelas gitu ya. Gambar videonya ya, prosesnya itu jelas, tahapan per tahapan itu. Kemudian di video bisa diupload di YouTube, kemudian linknya diberikan ke panitia atau diupload di link yang sudah disediakan oleh Puskesmas. Lanjut nomor 3, menyertakan keterangan singkat. Ini penting ya, keterangan singkat itu cukup 1 halaman. Ini tentang karya yang dibuat, itu mainan apa, untuk apa gunanya, untuk bermain apa, terus seperti apa bentuknya, kalau ada ceritanya ya diceritakan gitu ya. Ini ada dari sisi bentuk produknya, fungsi produknya, teknik pembuatannya, nama pembuatnya, asal ya, provinsi atau kabupaten. Lanjut. Nah, ini yang luring ini kita akan memilih 10 peserta terpilih di tingkat nasional, akan ditanding atau ditanding langsung membuat karya baru atau memodifikasi karya sebelumnya sehingga tampak perbedaannya. Nah, ini yang sering sekali terjadi salah persepsi bahwa diminta untuk memodifikasi atau membuat ulang karya atau membuat baru dari karya yang sudah dibuat sebelumnya, tetapi diberikan tambahan atau dimodifikasi sehingga tampak perbedaannya. Jangan sampai sama seperti yang dibuat di daerah. Ya. Nah, kemudian peserta melakukan registrasi ulang. Ini nanti di persyaratan tadi sudah disebutkan bahwa ini yang terpenting, jika karya tingkat provinsi dibuat dari material yang tidak tahan lama, misalnya dari janur gitu ya, atau dari tanah liat atau apa gitu ya, yang sifatnya hanya sehari 2 hari itu udah rusak gitu, atau dalam seminggu rusak. Nah, ini boleh atau membuat sebuah poster gitu ya, di foto menjadi sebuah poster, kemudian menampilkan foto karya dari berbagai sisi pandang dengan resolusi yang baik. Selain itu juga diberikan keterangan-keterangan terkait dengan bentuk, fungsi, produk, teknik, dan lain sebagainya. Kemudian selama pelaksanaan lomba, tim juri akan melakukan review. Nah, review ini tujuannya untuk mengetahui atau menggali pengalaman dari
pengalaman dan pemahaman secara teknik dari peserta gitu ya, sehingga kami mendapatkan informasi yang maksimal gitu ya terkait potensi yang ada di peserta itu, yang ada di peserta. Nah, selama berlangsungnya lomba, jika ada sesuatu ini boleh nanti minta, misalnya secara teknis perlu bantuan yang kiranya membahayakan, ada yang menggunakan bor atau golok dan lain sebagainya. Ini kan membahayakan, ini bisa dibantu oleh panitia. Lanjut. Nah, ini aspek penilaiannya. Ini yang pertama terkait dengan kesesuaian tema. Ini penting karena beberapa kali ada yang salah menangkap tema gitu ya. Misalnya sebagai contoh begini, ini kan kita membuat karya-karya mainan. Tiba-tiba membuat wadah atau tas. Nah, ini sudah tidak cocok gitu ya. Ini 15%. Kemudian kreativitas ini menyangkut inovasi yang memiliki kebaruan. Terus originalitas ya. Jadi lebih diutamakan belum ada sebelumnya itu ya. Atau sudah ada tapi diperbaharui menjadi sebuah produk yang baru gitu ya. Nah, secara bentuk unik, rapi, proporsional dan estetik. Ini 25%. Kemudian secara teknis ini ada pengolahan, penguasaan material atau media yang digunakan. Kedua, penanganan kesulitan atau kerumitan teknis. Secara teknis ini produk ini sangat susah dibuat gitu ya, 50%. Kemudian manfaat ini sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Kadang-kadang membuat mainan tertentu tapi kok tidak sesuai dengan yang dibuat gitu. Nah, lanjut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, bukan sekedar contoh. Kira-kira itu bisa seperti ini ya, hanya gambaran saja. Lanjut. Ada beberapa contoh bisa seperti ini. Ini kan mainan tradisi yang ini bisa dikembangkan gitu loh. Ini hanya sebagai ide ya, sebagai ide. Ini sudah ada. Nah, idenya ini kita anggap bahwa ini idenya misalnya ayunan, misalnya mainan kitiran dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut, ada satu lagi. Nah, ini karya-karya sebelumnya di tahun lalu yang bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa jauh lebih baik daripada yang tahun lalu. Lanjut. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari pelaksanaan lomba ini kreativitas dan inovasi dapat kita sajikan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk prestasi di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.